Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para diri yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memudahkan kita melaksanakan salat berjamaah dan Allah mudahkan kita untuk thalabul ilmi asy-syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat dan salam semoga kita terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti tuntunan beliau hingga hari kiamat. Pada diri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Qasasul Anbiya atau kisah-kisah para nabi dan para rasul. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua kisah, yaitu kisah Nabi Adam alaihissalam dan juga kisah Nabi Idris alaihissalam beserta pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari ini. Maka pada pagi hari ini yaitu kita masuk di pembahasan Al-Fasl Tasi' dari buku ini atau dari kitab ini di halaman 47, yaitu kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Penulis mengatakan, natahaddatsu an Nuhin alaihissalatu wassalam awwalu ulil azmi minal mursalin. Pada pembahasan ini kita akan mengkaji kisahnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Awwalu ulil azmi minal mursalin. Kata penulis, yaitu Nabi Nuh ini adalah ulul azmi yang pertama. Jadi ulul azmi itu ada 5, sebagaimana kita hafal bersama. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Isa, kemudian siapa? Rasulullah SAW. Jadi dari 5 ulul azmi ini, yang paling pertama itu Nabi Nuh. Yang paling pertama itu dalam masa dari segi Allah ciptakan nabi-nabi tersebut adalah Nabi Nuh yang paling pertama. Kalau dari segi keutamaan, tetap Nabi Muhammad SAW yang paling utama dari 5 ulul azmi ini. Wa awwalu rasulin yuhaddiru minasyirki wa ibadata ghairillahi azza wa jalla. Selain Nabi Nuh ini adalah rasul pertama dari ulul azmi, beliau juga adalah wa awwalu rasul. Beliau adalah Rasul yang pertama yang mengingatkan manusia dari bahaya atau dari dosa syirik. Ya, jadi Rasul yang pertama yang Allah utus ke muka bumi ini untuk mengingatkan kesyirikan adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini akan dijelaskan karena kesyirikan pertama kali itu terjadi di zamannya Nabi Nuh. Jadi mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sebelum Nabi Nuh ini tidak ada kesyirikan, ada maksiat.
seperti pembunuhan, seperti Qabil membunuh Habil. Pembunuhan ada, maksiat ada, tapi syirik nggak ada. Kesyirikan belum terjadi di zaman Nabi Adam sampai zamannya Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh ini Allah ciptakan, maka terjadilah di situ kesyirikan dan akhirnya Allah mengutus Nabi Nuh menjadi seorang nabi dan rasul. Idh kanat ummatuhu hiya awwalul ummamil musyrikati ala dhahril ardi. Jadi umat atau kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ini adalah suatu kaum yang pertama kali melakukan dosa syirik. Dosa syirik ini dosa yang besar, dosa besar yang paling besar. Kemudian dikatakan oleh para ulama, waqad yuqalu li Nuhin adamusan. Dikatakan oleh para ulama, Nabi Nuh ini adalah Adam yang kedua. Ya, kenapa? Li'anna jami'al baqina 'alal ardi min dzurriyyatihi ala haddin. Karena disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran di surat As-Saffat ayat 77. Ya, surat As-Saffat ayat ke-77. Allah berfirman, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. As-Saffat 77. Allah berfirman, wa ja'alna, dan kami jadikan dzurriyyatahu, anak cucunya, maksudnya anak cucunya Nabi Nuh, humul baqin, itulah orang-orang yang melanjutkan keturunan. Sehingga nanti akan diceritakan ketika Nabi Nuh bersama orang yang beriman itu naik kapal, kemudian Allah turunkan hujan dan terjadilah banjir yang besar. Maka dari orang-orang yang beriman, Nabi Nuh dan orang beriman selamat. Itu orang yang beriman ini mereka semuanya meninggal dunia tanpa ada keturunan. Yang tersisa itu cuma Nabi Nuh sama 3 anaknya. Nabi Nuh punya 4 orang putra. Satunya kafir, yang 3 beriman. Satunya kafir disebutkan namanya Kan'an, ada yang mengatakan anak namanya yang lain. Ya. Jadi Nabi Nuh punya 4 anak, satunya kafir, 3-nya beriman. 3-nya ini yang terus-menerus akan melanjutkan keturunan sampai saat ini, sampai kita saat ini. Yang lain sudah tenggelam. Manusia di waktu itu, yang kafir-kafir kan mati tenggelam semua. Yang beriman, yang naik kapal bersama Nabi Nuh itu cuma sedikit. Disebutkan oleh Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Kata Allah dalam Al-Quran, tidaklah beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Jadi orang yang beriman, yang naik kapal bersama Nabi Nuh sedikit jumlah. Kemudian mereka meninggal tanpa punya keturunan. Yang punya keturunan cuma anaknya Nabi Nuh, 3 orang ini beranak pinak sampai saat ini kita termasuk keturunan Nabi Nuh dan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ini kata para ulama. Jadi Nabi Nuh Adam Musani, Adam yang kedua. Wa qad ikhtalafa an-nasu fil muddati allati baina Adam wa baina Nuh alaihi wassalatu wassalam. Para ulama berbeda pendapat, para ahli sejarah itu ada perselisihan. Berapa jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh? Berapa jarak antara kedua nabi? Ya. Fa inda ahli kitab, disebutkan di kabar-kabar ahli kitab, anna Nuhan wulida ba'da mauti Adam bi mi'ati wa sittin wa arba'ina sana. Disebutkan dalam kabar-kabar ahli kitab bahwasanya Nabi Nuh ini Allah ciptakan, Allah beliau lahir setelah kematian Nabi Adam, yaitu bimi'atin wasitin wa arba'ina sana, yaitu 146 tahun setelahnya. Ya, kabar-kabar ahli kitab kan bisa benar bisa salah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir, seorang ulama tafsir, anna maulida Nuhin kana ba'da wafati Adam bimi'atin wa sittin wa ishrina sana. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir, lahirnya Nabi Nuh ini setelah wafatnya Nabi Adam, yaitu 126 tahun. Jadi 146, ini ada pendapat Ibnu Jarir 126 tahun. Ya. Dan berbagai macam pendapat. Ya. Berbagai macam pendapat. Cuman di sini penulis tidak menguatkan pendapat yang mana. Ada hadis yang sahih. Dalam hal ini disebutkan dalam riwayat Bukhari. Wa qad jaa'a fi sahihil Bukhari an Ibnu Abbas. Dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana baina Adam wa Nuhin asyratu qurunin kulluhum alal Islam. Kata Ibnu Abbas, antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu jalannya 10 generasi,
10 abad atau 10 generasi, asyratu qurun. Ya, jadi 10 generasi ini kan kita nggak tahu setiap generasi itu berapa tahun. Kata Ibnu Abbas, ini dalam Sahih Bukhari, semua generasi itu di atas tauhid. Di atas Islam, maksudnya di atas tauhid. Ya, sebagaimana dikatakan di awal tadi, antara Nabi Adam, Nabi Nuh ini, semua orang itu masih mentauhidkan Allah, belum ada kesyirikan. Maksiat ada, tapi syirik nggak ada. Ya, itu sampai 10 generasi, kata Ibnu Abbas. Asyratu quruni. Ya, seandainya yang dimaksud dengan qarn, wa fa'in urida bil qarni mi'atu sanah wa yakunu baina Adam wa Nuhin alfu sanah. Jadi kalau qarn ini diterjemahkan dengan abad, maka bisa dikatakan antara Nabi Nuh dan Nabi Adam dan Nabi Nuh ini 10 abad. Jadi berapa? 1000 tahun. Ini kalau saat ini qarn ini diterjemahkan dengan abad. Tapi kalau diterjemahkan dengan generasi, maka kita nggak tahu setiap generasi itu berapa umurnya, berapa lama. Karena umur orang terdahulu kan panjang-panjang umurnya. Ya, umur atau usia orang-orang sebelum kita itu usianya panjang-panjang. Ya, seperti Nabi Nuh ini kan disebutkan dalam Al-Quran, beliau dakwahnya saja 950 tahun. Dakwahnya tok. Itu belum usianya, berarti kan lebih dari itu. Bisa jadi usia beliau di atas 950 tahun. Dakwahnya saja 950 tahun. Ya. Jadi intinya di sini kata Ibnu Abbas, antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu 10 generasi. Bisa 10 abad atau lebih. Kemudian lama arafa min anna an-nasa qabla Nuh kanu ya'muruna ad-duhur at-tawila wa la ya'lam tahdidu dzalika illa Allah. Ya. Jadi kita tidak tahu berapa secara detail antara Nabi Adam dan Nabi Nuh, tapi ada penjelasan dari Ibnu Abbas kurang lebih adalah 10 generasi. Ya, 10 generasi dari kehidupan manusia. Kemudian disebutkan dalam riwayat Bukhari juga, dalam Sahih beliau, dalam kitab Sahihnya, masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika Abdullah bin Abbas mentafsirkan ayat ke-23 dari surat Nuh. Ya, bisa dilihat surat Nuh ayat 23, yaitu Allah berfirman, Allah mengkisahkan tentang Nabi Nuh ini. Ya. Jadi kisahnya Nabi Nuh ini ada di berbagai macam surat. Ada di surat Hud, kemudian ada surat Al-Mu'minun, ada berbagai macam surat. Mungkin ada sekitar 7 atau 8 surat berbeda di dalam Al-Quran. Allah kisahkan Nabi Nuh, berbagai macam surat. Di antaranya surat Nuh sendiri, surat Nuh itu juz 29, itu Allah kisahkan bagaimana dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Di ayat 23 dari surat Nuh, Allah berfirman, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Jadi Allah mengkisahkan tentang perjalanan dakwahnya Nabi Nuh. Maka di antara kaumnya Nabi Nuh yang kafir itu mereka mengatakan, wa qalu, mereka berkata, la tadarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian ini, yaitu patung-patung yang mereka sembah. Kemudian ini secara umum. Jadi di antara umatnya, kaumnya Nabi Nuh yang kafir itu mereka saling berpesan di antara mereka, janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sembahan kalian. Ini secara umum, secara global. Kemudian dikasih pengkhususan, wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan sesembahan kepada Wad, Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr. 5 berhala ini. Modelnya 5 berhala ini 5 berhala yang paling top di zaman itu. Paling diistimewakan lah. Sehingga orang ini, kaumnya Nabi Nuh itu ngasih pengkhususan. Kalian jangan meninggalkan sesembahan-sembahan kepada patung-patung ini. Termasuk yang 5 ini, yaitu Wad, Suwa, Yahus, Ya'uq, dan Nasr. Ini 5. Ya, apa kata Ibnu Abbas ketika beliau mentafsirkan ayat ini? Siapa sih 5 orang ini? 5 berhala ini apa? Apa ada latar belakangnya, ada sebab-sebabnya kok diistimewakan? Di dalam ayat ini Allah kisahkan 5 berhala ini disebutkan secara khusus dibandingkan dengan berhala-berhala yang lain. Ya, jadi berhala kan banyak di waktu itu. Cuman yang dikhususkan ini 5 ini. Kata Ibnu Abbas,
radhiyallahu anhuma, hadhihi asma'u rijalin sholihin min qaumi Nuh. Ya, jadi lima berhala ini itu sebetulnya nama orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh. Nama orang-orang soleh. Ya. Falamma halaku, jadi ketika 5 orang soleh ini, yaitu Wad, Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr, ini orang soleh di zaman Nabi Nuh. Kemudian mereka meninggal, mati. Akhirnya auhas syaiton ila qaumihim, kata Ibn Abbas. Syaiton itu ngasih bisikan-bisikan kepada kaumnya Nabi Nuh tadi. Anin sibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban wasammuha bi asma'i. Jadi kaumnya Nabi Nuh ini kan orang soleh meninggal. Coba kita bikin patung, ya kita kasih nama 5 orang soleh ini. Nanti supaya kalau kita lagi futur, lagi down, lagi malas ibadah, kita lihat patung ini, kita ingat orang-orang ini, kita jadi semangat ibadah. Awalnya cuma gitu, ya. Jadi awalnya mereka ini bikin patung, ya dari apa? Bisa jadi batu atau dari kayu, ya dipahat dengan alat adanya, belum ada alat seperti zaman kita. Kemudian mereka cuman tujuannya nggak disembah patung ini, nggak disembah, nggak diagungkan, nggak diibadahi, sekedar untuk dikeroyat, untuk mengingat kenang-kenangan. Kalau lihat patung ini, lihat orang-orang soleh, ingat mereka jadi rajin ibadah lagi. Ya. Kemudian fa'alu, akhirnya mereka betul buat patung ini, kata Ibn Abbas. Falam tu'bad, awalnya patung-patung ini nggak disembah, kata Abdullah bin Abbas. Hatta idza halaka ulaika, sampai orang-orang soleh tadi meninggal, wantasakhal ilmu ubidat, ilmu diangkat, kemudian patung-patung ini akhirnya disembah. Ya, patung-patung ini disembah. Ya. Dan ini disebutkan kalau kita sudah pernah baca atau belajar kitab Tauhid. Salah satu pembahasan dari kitab Tauhid itu di antara sebab kesyirikan al-huluwu bis sholihin. Di antara pintu kesyirikan itu berlebih-lebihan kepada orang soleh. Awalnya di zaman kita banyak terjadi berlebih-lebihan kepada orang soleh, mengkultuskan. Ya, kita menghormati, memuliakan orang soleh dengan kesolehannya, dengan ketakwaannya. Allah yang maha tahu isi hati seseorang. Secara lahiriah, secara dohir, orangnya baik, orang soleh, bertakwa. Ya kita muliakan, kita hormati. Tapi setelah meninggal ya sudah, nggak usah kita berlebihan. Ya kita doakan rahmat, kita doakan ampunan. Kita nggak bisa menjamin dia surga, karena jaminan surga itu kan harus ada dalilnya. Oh ini dijamin surga seperti 10 sahabat yang dijamin surga, itu kita pastikan. Jadi selain ada dalilnya, sesoleh apapun seseorang, sebaik apapun seseorang, setelah orang ini meninggal, ya sudah kita doakan rahmat dan ampunan saja. Ya, kembali ke pembahasan di sini. Kata Ibn Abbas, wa dzikrul asnamil khamsatil waridati fi hadhil ayatil karimah la yadullu ala hasr. La yadullu ala hasri asnami qaumi nuhin fi hadhil khamsah. Ya. Penamaan 5 tadi, penyebutan 5 nama patung-patung berhala ini bukan sebagai pembatasan. Ya, sekali lagi patung berhala itu banyak yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh tadi. Ketika ilmu diangkat, ilmu tauhid ini diangkat, akhirnya patung-patung itu yang awalnya jadi pengingat supaya rajin ibadah, ternyata disembah. Jadi lebih dari 5. Cuman 5 ini yang ternama, yang familiar, yang populer, yang viral di waktu itu. Ya. Kemudian disebutkan bal abada qaumun nuhin asnaman katsiratan. Kaumnya Nabi Nuh itu menyembah banyak sekali patung dan berhala. Dan itulah yang Allah sebutkan tadi di Masjid Nuh 23, surat Nuh 23, la tadarunna alihatakum. Ya. Janganlah kalian meninggalkan sesembahan semuanya. Jadi kan menunjukkan sesembahnya banyak, patungnya banyak. Ya. Kemudian baru sebutkan 5 tadi, karena 5 ini adalah nama-nama orang soleh yang hidup di zaman mereka, mati, dibuatkan patung, awalnya nggak disembah, akhirnya setan membisiki, akhirnya patung-patung itu pun disembah. Ya. Kemudian disebutkan
Waqad naqala Amr ibn Lukai al-Khuzai asnaman ila jaziratil Arab bi asma'i asnami qaumi Nuh wa da'a ila ibadatiha. Inilah nanti ada namanya itu di dalam sirah disebutkan ada namanya Amr bin Lukai al-Khuzai. Amr bin Lukai al-Khuzai ini dari kalangan Jazirah Arab. Jadi patung-patungnya yang di zaman Nabi Nuh 5 ini itu dibawa ke Jazirah Arab. Akhirnya terjadilah kesyirikan di Jazirah Arab. Kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Itu ceritanya seperti itu. Ya. Kemudian penulis mengatakan di halaman 48 dari kitab ini atau buku ini, waqad dzakara Allah Ta'ala qissata Nuhin alaihissalam fi suratin syatta fi min kitabihil karim. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kisahnya Nabi Nuh ini di beberapa surat di dalam Al-Qur'an. Pada karoha fi suratil A'raf. Kata penulis di antaranya Allah sebutkan kisahnya Nabi Nuh di surat Al-A'raf. Kemudian wa fi surati Yunus, di surat Yunus. Wa fi surati Hud, di surat Hud ada lagi. Wa fi suratil Anbiya, di surat Al-Anbiya. Wa fi suratil Mu'minun, di surat Al-Mu'minun. Wa fi suratil Syu'ara, surat Asy-Syu'ara. Wa fi suratil Ankabut, di surat Al-Ankabut. Wa fi suratil Saffat, di surat As-Saffat. Wa fi suratil Iqtarabatis Sa'ah. Iqtarabatis Sa'ah ini surat apa? Al-Qamar, ya. Kemudian di surat Nuh, jadi kurang lebih ada 10 surat para hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya Nabi Nuh dengan berbagai macam redaksi di 10 surat berbeda-beda. Ya. Kemudian waqad asyadtu katsiran ila anna man aham min ahami fawaid qasasil anbiya yal ibratu wa ta'assi bil anbiya wa rusul. Dan penulis mengatakan, saya telah menjelaskan di pembahasan sebelumnya min anna min ahammi fawaidi qasasil anbiya yal ibratu wa ta'assi, bahwasanya ketika kita belajar kisah-kisah para nabi dan rasul itu diantara faedahnya adalah kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran, dan kita bisa meneladani para nabi dan para rasul. Seperti tadi misalnya kita barusan sedikit baca tentang kisahnya Nabi Nuh, bahwasanya kesyirikan pertama kali terjadi di zaman Nabi Nuh itu karena al-hulu, berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Sehingga kita ambil pelajaran, ambil ibrah, ya, jangan sampai kita melakukan hulu kepada orang-orang soleh. Ya, siapapun mereka, mau seorang ustadz senior, ustadz kibar, ustadz junior, jangan berlebih-lebihan. Seorang ustadz punya salah, punya dosa. Bagaimana kita punya salah dan punya dosa? Ya, kita muliakan mereka, kita hormati mereka sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam. Ya. Wal bu'du amma haddaru minhu. Wa qad atala Allah tabaraka wa ta'ala al-hadits an qissati Nuh fi mawdi'aini min kitabil karim. Jadi 10 surat tadi, 10 surat di Al-Qur'an yang di situ Allah kisahkan Nabi Nuh, kisah yang cukup panjang, yaitu beberapa ayat sampai puluhan ayat. Yang paling panjang itu di surat Hud sama di surat Nuh. Surat Nuh ini kan memang nama suratnya memang nama suh. Nuh ini di nama surat. Jadi di surat Nuh itu ya seluruhnya kurang lebih tentang kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, jadi yang paling panjang atau yang cukup detail itu Allah sebutkan kisahnya Nabi Nuh di surat Hud dan di surat Nuh alaihissalam itu sendiri. Wa innama tatama'an fi mubradati hadhihi qissah wa jumaliha taqifu ala syai'il faridil adim min asalib da'wati ila Allah wa asalib hidayati wa tabsyiratil ibadi bi tariqillahi azza wa jalla. Ya. Nanti kita disebutkan di surat Hud sama di surat Nuh itu Allah sebutkan bagaimana uslub, bagaimana cara dakwanya Nabi Nuh, bagaimana cara dakwanya beliau, bagaimana manhaj dakwanya Nabi Nuh ketika menyeru kepada kaumnya. Itu ada manhajnya beliau. Ya. Kita masuk ke surat Hud terlebih dahulu sebelum nanti surat Nuh. Wa qad bada Allahu azza wa jalla qissata Nuhin fi surati Hud. Ya.
Coba kita lihat, kita tengok di surat Hud ayat 25. Ya, di situ Allah kisahkan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kita membaca sirah Nabi, sirah Rasul ini, kisah Nabi Nuh Rasul ini sedikit kita mempelajari tafsir Quran secara detail, secara global ya. Jadi surat Hud ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin." Ya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, kata Allah. Dan Nuh itu berkata kepada kaumnya, "Inni lakum nadhirum mubin." Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian semuanya. Ya, jadi Nabi Nuh ini Allah utus untuk memberikan indar, memberikan peringatan, ya, memberikan peringatan kepada kaumnya yang tadi menyembah berhala dan patung. Wa bihadza yu'lam, dari ayat ini, ayat ke-25 dari surat Hud, kita mengambil pelajaran anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam laisa bid'an minar rusul wa laisa awwalul mundirin. Jadi dari kisah ini, dari ayat ini kita mengambil faedah bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan rasul yang pertama yang memperingatkan kaumnya dari bahaya syirik. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu bukan Rasul yang pertama yang memperingatkan kaumnya terhadap bahaya kesyirikan. Karena sebelum beliau sudah ada Nabi Nuh. Ya kan ini Allah sebutkan, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin." Ya. Jadi beliau ini Allah utus Nabi Nuh sebagai Rasul yang pertama untuk memberikan peringatan kepada kaumnya, diantaranya adalah dari bahaya kesyirikan. Fahuwa fi risalatihi ja'ala bil maslukin wa tariqin matruk sara fihi qablahu al-anbiya wal mursalun alaihi. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu adalah sudah dilakukan oleh Nabi Nuh untuk memperingatkan kaumnya dari bahaya kesyirikan. Kemudian ayat 26 masih di surat Hud pada sekalian disebutkan oleh penulis ya, yaitu Allah mengatakan alla ta'budu illallah, agar kalian, jadi kisahnya Nabi Nuh ketika beliau berdakwah, alla ta'budu illallah, agar kalian tidak menyembah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, memurnikan ibadahnya untuk Allah. Kemudian Allah mengatakan, Allah berfirman, inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim, aku mengkhawatirkan, aku takut kepada kalian akan ditimpa azab yang sangat pedih. Ya, ini Allah kisahkan tentang dakwanya Nabi, yaitu beliau berdakwah kepada tauhid, kepada tauhid. Allah ta'budu illallah, sama dakwanya Nabi Muhammad SAW. Ketika kita belajar sirah, sebelum kita belajar kisah Nabi dan Rasul, dakwanya Nabi Muhammad SAW adalah dakwah inti beliau adalah dakwah tauhid. Dakwah kepada tauhid. Ini ayat ke-26. Karena tauhid ini kewajiban yang paling besar. Dan kesyirikan adalah besar yang paling besar, sehingga misi dakwah para Nabi dan Rasul itu sama. Dakwanya adalah mereka mendakwakan manusia kepada tauhid dan mengingatkan manusia dari bahaya kesyirikan. Ini di ayat ke-26. Kemudian di ayat ke-28 masih di surat Hud yang disebutkan oleh penulis dalam kitab ini, yaitu Allah berfirman tentang bagaimana sikapnya kaumnya Nabi Nuh ketika didakwahi oleh Nabi Nuh. Bagaimana sikap mereka? Bagaimana tanggapan dan respon mereka? Apakah langsung menerima? Apakah nurut, patuh, tunduk? Atau bagaimana? Allah mengatakan, wa qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumi. Ya. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya. Jadi dan pembesar-pembesarnya kaumnya Nabi Nuh ini mengatakan, ma naraka illa basyaram mislana, kami tidak melihat engkau wahai Nuh kecuali manusia seperti kita semuanya.
ma naraka illa basyaran mislana. Nanti akan disebutkan ini syubhatnya kaumnya Nabi Nuh. Mereka ngasih syubhat. Ya. Dan syubhat ini akan ditiru, akan ada lagi nanti di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi di antara syubhat mereka, ma naraka illa basyaran mislana. Tidaklah kami mendapati engkau, ya, kecuali engkau manusia seperti kita. Apa bedanya engkau dengan kita semua? Ya, ini kan syubhatnya mereka kan gitu. Engkau ini manusia seperti kita. Ya makan, ya minum, ya tidur, ya kadang sedih, kadang tertawa, kadang senang. Itu kan manusia kan gitu, banyak seperti itu. Ma naraka illa basyaran mislana. Ini kata kaumnya Nabi Nuh. Wa ma naraka, ini syubhat yang kedua. Wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradiluna badiyar ra'yi. Ya, di antara syubhat mereka, kerancuan-kerancuan mereka, dan kami tidaklah melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina di antara kami, sehingga gampang percaya. Ya, disebutkan oleh Pak Nabi Nuh ini, beliau bukan orang yang kaya. Ketika beliau Nabi Nuh hidup, beliau berdakwah, ini bukan orang yang kaya. Orang yang ya biasa, bukan orang yang kaya, yang punya banyak harta. Sehingga kalau dalam ayat ini, ayat 27, disebutkan oleh Allah, jadi yang beriman kepada Nabi Nuh itu orang-orang yang biasa-biasa, ya, yang orang miskin-miskin, orang fuqara, masakin itu. Makanya disebutkan wa ma naraka taba'aka illal ladzina hum aradiluna badiyar ra'yi. Yang mengikuti engkau, yang beriman kepadamu, yang percaya kepadamu itu orang-orang yang menurut mereka, ya, orang-orang yang tadi, orang yang hina, rendahan, orang yang lemah. Ya, ini kata mereka. Wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadunnukum kadhibin. Ya, dan kami tidak melihat engkau memiliki sesuatu kelebihan apapun di atas kami. Sama dengan kita. Apa kelebihan engkau? Ya. Ya, apa kelebihan yang kau miliki? Apa yang keistimewaan yang kau miliki? Bal nadunnukum kadhibin. Bahwasanya kami menuduh engkau adalah orang-orang yang berbuat kesusahan. Ini sikapnya, responnya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menolak. Ya, terutama pembesar-pembesarnya. Orang-orang yang kaya, yang punya jabatan di waktu itu, mereka menolak dengan keras. Seruan dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Menolak. Ya. Dengan alasan-alasan tadi, Nabi Nuh manusia, nggak punya belum ada keistimewaan yang membedakan antara beliau dengan kaumnya. Pengikutnya Nabi Nuh itu ya orang-orang yang rendahan dan sebagainya. Ini syubhatnya mereka. Ya, inilah yang kita ambil faedah dari sini. Yang menjadikan seseorang menolak kebenaran itu adalah kesombongan. Sombong. Kan Nabi SAW dalam salah satu hadis, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini sombong. Jadi terkadang kesombongan itu muncul kepada orang-orang kaya. Ya, nggak semua orang kaya, orang yang punya jabatan. Itu terkadang potensi sombong itu lebih kentara, lebih kental. Walaupun nggak semua orang kaya, orang punya jabatan itu sombong. Ada yang mereka yang rendah hati, yang tawadhu, ya ada. Ya, ini tadi ayat ke-27. Kemudian di ayat ke-28 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa berfirman qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indi fa ummiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Ya, Nabi Nuh berkata, ini Allah ceritakan dari dialog antara Nabi Nuh dengan kaumnya. Berkata Nabi Nuh, hai kaumku, bagaimana pikiran kalian, bagaimana pendapat kalian jika aku punya bukti yang nyata dari Tuhanku, dari Allah Subhanahu wa taala, dan aku diberikan rahmat dari sisinya, tetapi rahmat itu disamarkan bagi kalian, apakah akan kami paksakan kalian untuk menerimanya padahal kalian tidak menyukainya? Di ayat ini, ayat 28, ya, jadi Nabi Nuh menyampaikan, aku ini mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi kalian. Aku diperintah oleh Allah untuk menyeru kalian kepada tauhid.
Ya, tapi hal itu masih samar bagi kalian. Itu belum jelas bagi kalian karena kaumnya Nabi Nuh kan belum dapat hidayah. Semuanya kembali kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anulzimukumuha wa antum laha karihun. Apakah aku akan memaksa kalian untuk menerima dakwah ini sedangkan kalian tidak mau, kalian benci kepada dakwah ini? Enggak bisa. Nabi Nuh enggak bisa memaksa. Jadi tugasnya Nabi dan Rasul itu hanya apa? Menyampaikan dengan gaya bahasa, dengan uslub, dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan. Itu saja. Ya, makanya Nabi Nuh nggak bisa. Anulzimukumuha, apakah aku akan memaksa kalian untuk menerima dakwah ini? Sedangkan kalian itu sudah benci, sudah sombong, sudah menolak, nggak bisa. Ya, kemudian Nabi Nuh berkata lagi, Allah sebutkan. Ini disebutkan oleh penulis dalam kitab ini ya. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala. In ajriya illa 'ala Allah wa ma ana bitaridil ladina amanu. Innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Nabi Nuh berkata sebagaimana Allah kisahkan, wa ya qaum, wahai kaumku. Ya, la as'alukum alaihi mala. Aku ketika berdakwah ini, aku enggak minta harta kalian, enggak minta upah, nggak minta gaji, nggak minta fee. Ya, jadi betul-betul Nabi Nuh ini berdakwah tulus, ikhlas karena Allah. Nabi Nuh bukan orang yang kaya, beliau bukan orang yang punya banyak harta. Tapi ketika beliau berdakwah, beliau nggak minta imbalan. La as'alukum alaihi mal. Aku tidak meminta harta kepada kalian. Ya, nggak minta upah kepada kalian. In ajriya illa 'ala Allah. Ya, aku hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ganjaran, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma ana bitaridil ladina aman. Dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman, ya, yang bersamaku. Jadi di sini kan kaumnya Nabi Nuh yang sombong-sombong tadi, ini loh pengikutmu orang-orang lemah, miskin, orang-orang yang enggak punya. Kemudian Nabi Nuh membela, wa ma ana bitaridil ladina, aku enggak akan mengusir, aku enggak akan membiarkan mereka pergi dariku. Wa ma ana bitaridil ladina amanu innahum mulaqu rabbihim. Mereka ini akan bertemu dengan Tuhannya. Ya, kita semuanya akan kembali kepada Allah. Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Ya, walakinni arakum qauman tajhalun. Akan tetapi aku melihat, aku mendapati kalian adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Ya. Ini di ayat ke berapa? 29. Ya, ini kisahnya panjang Nabi Nuh. Kemudian ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in taradduhum. Afala tadhakkarun." Wahai kaumku, ya, siapa yang bisa menolong aku dari azab Allah kalau aku mengusir orang yang beriman ini? Mereka suruh pergi, ya, enggak usah bersama aku karena aku lagi mendakwahi orang-orang kaya. Siapa yang akan menolong aku kalau aku mengusir orang beriman ini karena mereka orang lemah, karena orang miskin, orang yang enggak punya? Jadi Nabi Nuh beliau punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, afala tadhakkarun. Maka tidaklah kalian mengambil pelajaran. Ya, tidaklah kalian mengambil pelajaran. Ini ayat ke-30. Kemudian ayat 31, wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba. Ya. Dan aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku mempunyai gudang-gudang rezeki. Ya, khazainullah wala a'lamul ghaib, dan aku tidak mengatakan kepada kalian aku mengetahui hal-hal yang gaib. Jadi Nabi Nuh, beliau nabi dan rasul, beliau utusan Allah, beliau juga seorang manusia, beliau tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Wala a'lamul ghaib. Wala aqulu inni malak. Dan aku tidak mengatakan diriku ini adalah dari malaikat. Ya, aku manusia, hanya saja aku dikasih wahyu, kan begitu. Para nabi dan para rasul itu semuanya dari manusia. Hanya saja mereka diberikan wahyu sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW disebutkan oleh Allah, qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Katakan, ini manusia seperti kalian. Yuha ilayya, hanya saja aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wala aqulu lil ladzina tasdari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khairan. Dan aku tidak mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat, dan aku tidak mengatakan kepada orang dipandang hina oleh kalian
sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan bagi mereka. Ya. Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Allah yang mengetahui isi hati mereka terhadap diri mereka. Inni idalla minadh dhalimin. Ya. Dan sesungguhnya aku termasuk orang yang berbuat kezaliman. Kalau aku mengusir mereka, maka aku termasuk orang yang berbuat kezaliman. Jadi di sini Nabi Nuh membela kaumnya yang beriman tadi. Walaupun mereka mungkin orang lemah, orang nggak punya, tapi mereka punya iman. Ya, kita Allah yang mengetahui isi hati mereka. Nah, maka di sini Nabi Nuh membela kaumnya tadi yang beriman. Bukan hanya sampai di situ, ayat 32 Allah mengabarkan bagaimana sikapnya kaumnya Nabi Nuh yang menentang tadi. Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aksarta jidalana. Ya, wahai Nuh, engkau telah banyak mendebat kami, banyak berbantah-bantahan kepada kami. Ya. Kemudian fa'tina bima ta'iduna. Maka datangkan kepada kami apa yang engkau janjikan berupa azab tadi. Oh, ini sudah nantang. Karena dia kan dialog. Ya, qad jadaltana. Engkau telah dialog bersama kita, engkau membantah kita. Fa'aksarta jidalana, dan kau terus menyampaikan bantahan kepada kita. Akhirnya apa? Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Maka datangkan kepada kami apa yang kau janjikan berupa azab, siksa, kalau engkau betul-betul orang yang jujur. Ya. Jadi ini zamannya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh itu sudah ada yang minta didatangkan apa? Azab. Itu bukan hanya di zamannya Nabi Nuh, nanti zaman-zaman setelah beliau itu ada manusia-manusia yang ketika didakwahi oleh Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka itu sama, minta azab turun. Mana azab kalau kalian benar? Mana siksa itu kalau kalian benar? Itu nantang. Dan itu terjadi di Rasul yang pertama. Sehingga setelah ini nanti, setelah Rasul Nabi Nuh, misalnya ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, yang lulu asli ya. Selain kemudian Nabi-Nabi selain mereka, itu kalau ada kaumnya nantang didatangkan azab, maka mereka sudah tahu ini Nabi Nuh sebelum kita itu sudah ada seperti kejadiannya seperti ini. Ya, kemudian ayat 33 Allah mengatakan qala inna ma ya'tikum bihillah insya'a wa ma antum bimu'jizin. Maka Nuh berkata, kata Allah, hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepada kalian jika Allah menghendaki, dan kalian tidak akan bisa melepaskan, tidak akan bisa lari dari azab tersebut. Wa ma antum bimu'jizin. Ya. Jadi Nabi Nuh menyerahkan tentang kapan datangnya siksa dan azab kepada Allah yang tahu. Kapan Allah menurunkan azabnya, kapan Allah menurunkan banjirnya itu tadi, banjir yang besar, ya itu hanya Allah yang tahu. Kemudian ayat ke-34 Allah mengatakan wala yanfa'ukum nuskhi in aradtu an ansahalakum. Dan tidak bermanfaat bagi kalian nasihat yang aku sampaikan. Ya, dan aku sudah berusaha menasihati kalian. In kana Allahu yuridu an yuhyiyakum. Apabila Allah berkehendak untuk menyesatkan kalian. Ya. Huwa rabbukum, dialah Allah Tuhan kalian, sembahan kalian. Wa ilaihi turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepadanya. Jadi Nabi Nuh ngasih nasihat, ya, in aradtu an ansahalakum. Jadi di sini Nabi Nuh hanya menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah, menyampaikan nasihat. Tapi tetap hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hidayah Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki sesuai dengan hikmah dan keadilannya. Ya, begitu pula kita seorang guru, seorang ustadz, seorang dai, seorang orang tua, kita punya anak, kita nasihati anak kita keliru, anak kita salah, kita nasihati, dituturi. Ya, tapi kalau nasihat itu belum diterima sama anak kita, ya sudah, kita sabar. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Mau kita nasihati kayak apapun sampai mulut kita capek, sampai kita lelah, kalau Allah belum ngasih hidayah, nggak akan bisa nasihat itu tembus ke dalam hati putra-putri kita. Ya sabar. Ya, karena anak-anak kita, putra-putri kita di zaman ini kan menghadapi rintangan yang besar. Kemaksiatan merajalela, adanya medsos, ada HP, ada YouTube. Ya, anak SD sudah minta diberikan apa?
HP. Teman-temannya sudah punya HP semua. Jadi kalau dia nggak punya HP kayak ketinggalan zaman gitu ya. Jadi minder para jemaah. Padahal orang tua itu nggak ngasih HP untuk sementara waktu sampai dia ya dilihat lah. Itu untuk kebaikan anaknya. Tapi kan anak kan nggak paham. Ya ini perlu pendekatan, perlu ya terus dinasihati. Kembali ke ayat ini tadi ya. In aradtu an ansahalakum in kana Allahu yuridu an yuhyiyakum wa rabbukum. Nabi Nuh mengingatkan, Allah ceritakan di sini, huwa rabbukum. Dialah Allah yang menciptakan kalian, yang memberikan rezeki kepada kalian. Kita ingat Rabb itu kan rububiyah. Ya. Jadi Nabi Nuh mengingatkan kaumnya tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang menciptakan kalian. Allah yang mengatur alam semesta ini dan isinya. Allah yang ngasih rezeki kepada kalian. Kemudian Nabi Nuh mengingatkan huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Allah Tuhan kalian dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Ya, supaya ingat, supaya kaumnya tadi yang masih menentang itu mikir lagi. Mikir ya. Kemudian ayat 35, am yaqulu naftara. Ya, ayat 35, am yaqulu naftara. Malahan kaumnya Nabi Nuh berkata dia cuma membuat nasihatnya saja. Bayangkan Nabi Nuh sudah menasihati, dibalas dengan am yaqulu naftara. Dia cuma membuat nasihat, mengarang-arang nasihat saja. Qul ini iftaraitu fa ala ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Nabi Nuh membantah, kalau aku hanya membuat nasihat itu, maka akulah yang memikul dosanya. Dan aku berlepas diri dari dosa yang kalian berbuat. Ya. Jadi kaumnya masih ngeyel, masih membantah. Ketika Nabi Nuh itu menasihati, dikira itu ngarang-ngarang, dibuat-buat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat 36, wa uhiya ila Nuhin. Maka diwahyukan kepada Nabi Nuh, annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Bahwasanya tidaklah beriman kepada Nabi Nuh, bahwa ajaran Nabi Nuh kecuali orang yang sudah beriman. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Maka janganlah engkau bersedih hati terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Ya. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Nabi Nuh sudah dikasih wahyu bahwasanya yang beriman kepada Nabi Nuh itu enggak akan nambah jumlahnya. Ya. Maka Allah menghibur Nabi Nuh, fala tabta'is, janganlah engkau bersedih terhadap apa-apa yang mereka lakukan, apa-apa yang mereka kerjakan. Fala tabta'is bima kanu ya'malun. Ya. Bima kanu yaf'alun, janganlah engkau sedih. Nah, di sini Allah menghibur Nabi Nuh alaihissalam agar tetap istiqomah, tetap continue dalam berdakwah, ya, dan jangan sedih terhadap apa yang dilakukan oleh kaumnya. Dan disebutkan di ayat yang lain, wa ma'amana ma'hu illa qalil, tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Jadi kita bisa bayangkan ya, Nabi Nuh itu berdakwah selama berapa tadi? 950 tahun. Yang beriman kepada Nabi Nuh sedikit. Ya. Jadi bisa jadi dakwah yang ratusan tahun Allah takdirkan, Allah tetapkan yang beriman itu enggak banyak. Yang beriman itu tidak banyak. Tapi tugasnya para nabi dan rasul kan memang berdakwah, menyampaikan. Adapun hidayah tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah perintahkan di sini ayat 37, wasna'il fulka bi ayunina, dan buatlah bahtera dengan pengawasan dan dengan pengawasan wahyu dari kamu. Wasna'il fulka bi ayunina wa wahyina. Wala tukhatibni fil ladina dzalamu innahum mughraqun. Dan janganlah engkau bicara dengan aku tentang orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Ya. Akhirnya Nabi Nuh taat kepada Allah, beliau buat perahu. Wa yasna'ul fulka. Nabi Nuh pun mulai membuat bahtera, membuat kapal. Ya. Dan kaumnya ini enggak berhenti berbuat ulah. Ya, enggak berhenti berbuat makar. Wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu. Ya. Dan setiap kaumnya itu melewati, yang kafir-kafir tadi melewati Nabi Nuh lagi buat kapal,
Sakhiru minhu, mereka mengejek Nabi Nuh. Ya, mereka mengejek-ngejek, mengolok-olok. Kalau bahasa kita, ini loh nggak ada mendung, nggak ada kilat. Ngapain? Buat apa? Buat kapal kan gitu. Bahasa kita kan gitu. Sakhiru minhu, mengejek-ngejek, mengolok-olok Nabi Nuh, menghina, melecehkan. Akhirnya Nabi Nuh membalas apa? In taskharu minna fa inna naskharu minkum. Ya. In taskharu minna. Kalau kalian sekarang mengejek kita, menghina kita, mengolok-olok kita, fa inna naskharu minkum kama taskharun. Tunggu waktunya. Tunggu masanya kita akan mengolok-olok kalian, menghina kalian sebagaimana kalian melecehkan kita saat ini. Tunggu saja waktunya. Ya. Ini sudah wanti-wanti kaumnya Nabi Nuh, ini hati-hati kalian. Kalian mengejek kita sekarang. Nanti akan giliran datang waktunya kita akan mengejek kalian. Ya. Di ayat 39, fasaufa ta'lamuna ma ya'tihi adzabu yukhzihi wa yakhillu 'alaihi adzabu muqim. Ya, dan kelak kalian akan tahu siapa yang ditimpa azab dan dihinakan dalam azab tadi. Ya, dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Kalian akan tahu. Ya, kemudian ayat 40 Allah mengatakan hatta idza jaa amruna, sehingga apabila perintah kami telah datang, ketetapan kami telah datang, ya, dan bumi itu memancarkan air, qul nahmil fiha min kulli zawjaini itsnaini. Nabi Nuh mewahyukan kepada Allah, berfirman kepada Nabi Nuh, maka muatkanlah, masukkan ke dalam bahtera itu masing-masing binatang dengan sepasang-pasangnya, jantan dengan betina, jantan dengan betina. Ya. Dan zaujaini itsnaini wa ahlaka, dan masukkan keluargamu. Ya, illa man sabaqa alaihil qaul, kecuali orang-orang yang telah Allah tetapkan kesesatan bagi mereka. Ya. Wa man amana ma'ahu, wa man aman, dan orang yang beriman, Allah katakan apa? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Sedikit. Ya. Jadi sangat sedikit. Dan Nabi Nuh ini, kalau kita pernah baca, juga pernah belajar, Nabi Nuh kan diuji dengan keluarganya. Bukan hanya anaknya, salah satu anaknya yang kafir dari 4 ini tadi. Istrinya Nabi Nuh juga apa? Kafir. Istrinya Nabi Nuh kafir. Disebutkan di surat apa? At-Tahrim, di akhir-akhir itu, daraballahu masalan lil ladina amanu, ya, daraballahu masalan lil ladina kafaru wa imra'atan Nuh wa imra'atan Lut, kan begitu. Ya. Jadi Allah sebutkan di akhir-akhir surat At-Tahrim bahwasanya istrinya Nabi Nuh ini juga apa? Orang kafir. Ya. Kemudian Allah katakan di ayat 41, wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kemudian Allah katakan, dan naiklah kalian kepada bahtera tadi, kepada kapal tadi dengan menyebut nama Allah, bismillah. Ya, majreha wa mursaha. Ya, sebutlah nama Allah ketika kalian berlayar dan berlabuh. Inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku, benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa yatajri bihim fi maujin kajibal. Allah ceritakan, dan bahtera itu berlayar membawa mereka di dalam gelombang yang laksana gunung, kaljibal. Ya, wa yatajri bihim fi maujin kaljibal. Jadi bayangkan ya, ombak itu seperti apa? Gunung, kan tinggi para jemaah. Ini bukan hanya banjir longsor ya, bukan. Tapi ini gelombang yang sangat tinggi. Jadi kapalnya Nabi Nuh dihantam gelombang yang sangat tinggi. Kaljibal. Ya. Jadi bisa kita bayangkan, saya pernah lihat di YouTube apa, di reel gitu ya, reel. Ya, kayak ombak di Samudra Hindia. Ombak samudra itu mengerikan sekali. Nggak tahu itu benar apa enggak, tapi sekilas itu mengerikan. Ombaknya besar. Ya. Jadi komentarnya netizen, ini ombak kok besar sekali. Ya kalau nggak ada ombaknya kolam renang kan gitu ya. Nggak ada ombaknya kolam renang, nggak ada ombaknya. Iya, ini samudra, ombaknya mengerikan sekali Pak. Ya, kita kalau pernah ke Gunung Kidul, ke pantai selatan, ombaknya itu mengerikan sekali. Ya. Kemudian apa kata Allah? Wa nada Nuhun ibnahu. Maka Nabi Nuh memanggil anaknya, menyeru anaknya. Ya.
Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya irkam ma'ana. Ya, waktu itu anaknya berada di tempat yang jauh dan terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal. Ini kesempatan terakhir. Jadi Nabi Nuh masih mendakwahi anaknya, mengingatkan anaknya, mengingatkan putranya. Ini kesempatan terakhir. Wa kana fi ma'zili ya bunayya. Wahai putraku, wahai anakku, irkam ma'ana. Ayo naik bersama kami di kapal ini. Wala takum ma'al kafirin. Janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir, orang-orang yang menentang, orang-orang yang mendustakan. Ya, ini kan kasih sayang dari seorang ayah kepada anaknya. Ya, darah dagingnya. Ya, jadi bagaimanapun seorang bapak ya sayang kepada anaknya, didakwahi anaknya ini di kesempatan-kesempatan last minute, di terakhir-terakhir ini. Apa kata anaknya? Apa menakdirkan anaknya ini yang satu kan ada 4, satu ini memang breset. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan pergi ke puncak gunung. Ya, yang bisa melindungi aku dari banjir atau ombak yang besar ini. Nabi Nuh mengatakan qala la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Pada hari ini tidak bisa selamat kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Enggak bisa. Akhirnya Allah mengatakan wahala bainahumal mauju fa kana minal mughraqin. Akhirnya mereka berdua dihalangi dengan ombak yang besar sehingga anaknya Nabi Nuh termasuk orang-orang yang tenggelam. Ya, sedih ya sedih. Tapi ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Maha Adil, Allah tidak menzalimi hambanya. Allah Maha Bijaksana. Kemudian Allah mengatakan waqila ardu ayyibla ima'ati wa ya sama'u aqli wa hidul ma'u wa qudil amru wastawat ala judi wa qila bu'dalil qawmi dhalimin. Wahai bumi telahlah airmu, wahai langit berhentilah dari hujanmu, dan air pun disurutkan, perintah pun telah diselesaikan, dan bahtera itu berlabuh di atas bukit Judi, namanya bukit Judi. Wastawat ala judi wa qila bu'dalil qawmi dhalimin. Maka dikatakan binasalah orang-orang yang berbuat kezaliman. Ya. Kemudian Nabi Nuh ini bersedih, beliau berpisah dengan anaknya, darah dagingnya. Nabi Nuh berdoa, ya, wa nada Nuhur rabbahu. Dan Nabi Nuh menyeru kepada Allah, menyeru kepada Tuhannya. Faqala rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, ini anakku yang termasuk keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan janjimu itu pasti benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau yang maha adil dan zat yang paling adil. Ya, ini Nabi Nuh berdoa tentang anaknya tadi. Qala ya Nuhu, Allah katakan di ayat berapa? Ayat 46. Qala ya Nuhu innahu laysa min ahli. Ya, wahai Nuh, di ayat berikutnya Allah mengatakan qala ya Nuhu innahu laysa min ahli. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluarga yang diselamatkan dan yang dijanjikan akan keselamatan. Ini kata Allah. Innahu amalun ghairu shalih. Dia telah melakukan amalan yang tidak baik, yaitu tidak mau mengikuti ajakan bapaknya tadi. Innahu amalun ghairu shalih. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah engkau minta kepadaku sesuatu yang kau tidak mengetahui tentangnya. Inni a'iduka an takuna minal jahilin. Aku memperingatkan engkau agar engkau tidak termasuk orang-orang yang tidak tahu. Ya. Jadi di sini Nabi Nuh berdoa dan Allah jelaskan tentang anaknya yang tadi. Anaknya Nabi Nuh itu begini-begini. Qala rabbi inni, ayat 47. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk meminta sesuatu yang aku tidak tahu tentangnya. Wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuni aku dan tidak mengasihani aku termasuk orang-orang yang rugi. Jadi doanya Nabi Nuh ini para jemaah itu mirip dengan doanya Nabi Adam. Yang sebagaimana sudah pernah bahas, doanya Nabi Adam itu apa? Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kan begitu. Redaksinya kan kayak gitu. Ini sama. Doanya Nabi Nuh, wa illa taghfirli wa tarhamni. Kalau engkau tidak mengampuni aku ya Allah, tidak mengasihani aku termasuk orang yang rugi. Jadi doanya para nabi di sini redaksinya Nabi Adam
sama redaksinya Nabi Nuh ini ada kemiripan, yaitu minta maghfirah dan minta rahmat, ya, minta maghfirah dan minta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Qila ya Nuh ihbit bisalamin minna wa barakatin alaik. Kemudian Allah sebutkan, dikatakan kepada Nuh, ya, ihbit bisalamin minna, maka turunlah dari bahtera itu dengan penuh keselamatan dan keberkahan dari kami untuk kalian dan umat-umat, ya, yang bersama kalian, ya. Kemudian wa umamun saunumati'uhum summa yamassuhum minna adzabun alim, dan umat-umat ada yang kami berikan kesenangan dalam kehidupan dunia, dan ada umat-umat yang akan ditimpa azab yang pedih. Kemudian Allah tutup kisahnya Nabi Nuh ini dengan firman-Nya di ayat 49, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Kata Allah, ketika Allah mewahyukan ayat-ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ini adalah berita-berita ghaib, ya, yang kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada. Engkau enggak tahu sebelumnya tentang beritanya Nabi Nuh, tentang putranya Nabi Nuh, tentang kaumnya Nabi Nuh. Termasuk kaumnya tidak tahu. Ya, fasbir. Apa perintahkan Nabi Muhammad untuk apa? Sabar, fasbir. Innal aqibata lil muttaqin. Sesungguhnya kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah ceritakan kisahnya Nabi Nuh, ya, di ayat-ayat surat Hud untuk menghibur Nabi Muhammad SAW supaya beliau apa? Sabar dalam berdakwah. Nabi kan kalau kita sudah belajar sirah kemarin, Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah rintangannya juga besar, ya, dituduh tukang sihir, dituduh gila, macam-macam. Jadi ketika Allah mewahyukan ini tadi, inilah di antara hikmah kenapa Al-Quran diturunkan secara apa? Berangsur-angsur, nggak langsung sekaligus. Ya, Allah Maha Kuasa, Allah mampu menurunkan Al-Quran sekaligus 30 juz bisa. Tapi Allah turunkan berangsur-angsur. Ya, ketika Nabi berdakwah, ya, mendakwahi Abu Jahal, mendakwahi Abu Lahab, mendakwahi orang-orang kafir, orang musyrik di zaman itu kan banyak rintangan, banyak halangan. Allah wahyukan ini tadi ayat-ayat surat Hud. Oh, ternyata sebelum Nabi Muhammad ada Nabi namanya Nabi Nuh, seorang Rasul yang pertama, diutus berdakwah. Kemudian bagaimana metode dakwahnya, bagaimana sikap kaumnya. Ini supaya menguatkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita sebutkan sebelum kita tutup, ada bantahannya tadi gimana? Ketika Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh, ma naraka illa basyaran Islam. Kami tidaklah melihat engkau kecuali manusia seperti kami. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Allah tidak ditanya kenapa Allah berbuat demikian. Jadi Allah mengutus Nabi dan Rasul dari kalangan manusia. Sesuai dengan bahasa mereka, sesuai dengan kebiasaan mereka. Maksudnya keseharian mereka. Kalau Allah mau, Allah bisa mengutus Rasul dari kalangan malaikat. Nanti ada ayat-ayat yang lain Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah mampu mengutus Rasul dari kalangan malaikat. Tapi konsekuensinya besar. Kalau kita ingat sirah Nabawiyah, ketika kita belajar sirah, Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu pertama kali dari malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril, Nabi kan apa? Gemetaran dan zamiluni. Karena malaikat itu kalau menampakkan dengan bentuk aslinya, manusia akan ketakutan. Gemetaran. Ini nanti akan dibahas di buku ini. Saya baca ketika bagaimana membantah syubhahnya orang-orang kaumnya Nabi Nuh. Jadi mereka itu mengatakan Nabi Nuh manusia biasa seperti kita. Ya, kalau di ayat-ayat yang lain di Al-Quran, kenapa kok Rasul itu tidak dari kalangan malaikat saja? Maka disebutkan oleh penulis, nanti kalau dari kalangan malaikat itu kalian nggak akan mampu melihatnya, kalian nggak akan mampu menahan langsung ketemu dengan malaikat. Ya, oleh karena Nabi Muhammad SAW ketika malaikat Jibril menampakkan bentuk aslinya, malaikat Jibril punya berapa sayap? 600 sayap. Satu sayap menutup apa? Dunia seisinya. Itu malaikat Jibril. Nggak bisa kita, maksudnya Allah ini rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada manusia, kepada hamba-hambanya. Ketika mereka berbuat syirik di zaman Nabi Nuh, Allah utus Nabi langsung dari kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat. Ya, karena nggak bisa
manusia itu ketemu langsung dengan malaikat itu nggak bisa karena saking besarnya, saking agungnya yang namanya malaikat ini. Oleh karena kalau kita belajar di sirah, di hadis-hadis Nabi, terkadang malaikat itu nyamar sebagai apa? Manusia, seperti hadis Jibril yang panjang itu di Arba'in Nawawi, hadis yang kedua, malaikat Jibril menyamar sebagai seorang laki-laki yang ganteng, yang rambutnya hitam, pakaiannya putih, datang kepada Nabi, ada salam tanya jawab, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Ini malaikat Jibril nyamar sebagai seorang manusia. Kalau malaikat Jibril menampakkan bentuk aslinya, para sahabat mungkin kaget, nggak kuat, ya karena saking besarnya yang namanya malaikat ini. Ya ini diantara pandangan. Adapun yang kedua, yang mengikuti Nabi Nuh ini adalah orang-orang lemah, orang-orang rendahan, orang-orang yang nggak punya. Ya Allah memberikan hidayah kepada siapa yang mau kehendaki. Ya Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi hidayah itu nggak bisa dipilih-pilih. Ya, yang dikehendaki Allah di waktu itu di zamannya Nabi Nuh, ini kasih hidayah. Itu orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya, orang yang pinggiran. Itu yang dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana di kisahnya Nabi Musa, Fir'aun ini nggak dikasih hidayah, tapi istrinya Fir'aun dikasih hidayah. Istrinya Fir'aun, bayangkan. Jadi seorang istri, seorang wanita hidup di istana yang suaminya itu kafir, mengaku sebagai Tuhan. Rakyat pasukan-pasukan suaminya juga kafir. Bayangkan seorang wanita sendirian di istana yang besar, makro gitu ya. Allah kasih hidayah. Ya, jadi ini sekali lagi hidayah itu milik Allah. Allah tidak ditanya kenapa Allah kasih hidayah ini, Allah nggak kasih hidayah, itu semuanya Allah yang ngatur dan Allah maha bijaksana. Ya, ini tadi sebagai bantahan dari syubhat-syubhat yang disampaikan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan kita pada pagi hari ini. Insya Allah pembahasan yang lain dari kisahnya Nabi Nuh kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan mempelajari kisahnya Nabi Nuh, pelajaran-pelajaran tadi apa? Hati-hati dari hulu kepada orang soleh. Ya, kemudian hidayah itu hanya milik Allah. Ya, kita hanya bisa memberikan nasihat, kita hanya bisa menyampaikan dakwah dengan cara selembut mungkin. Dakwah itu dakwah itu harus lembut kapas. Tapi kalau hati itu sudah keras, kapas pun nggak akan tembus, kan begitu para jemaah. Ya, jadi kita yang sudah dapat hidayah, kita minta istiqomah di atas hidayah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Yang belum dapat hidayah, kita doakan supaya dapat hidayah. Karena kita senang. Kalau kita senang dapat hidayah, kita senang saudara kita dapat hidayah. Ya. Jadi yang sudah dapat hidayah, minta istiqomah, teguh di atas hidayah, ya teguh di atas tauhid, teguh di atas sunnah. Ya karena Allah membolak-balikkan hati seorang hamba. Yang belum dapat hidayah, kita doakan semoga mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kita nanti aja kalau tanya jawab. Dan kita ini kan sebenarnya lagi sudah masuk Rajab, atau mungkin saat ini sudah Rajab karena kita nggak ada hilal ya, nggak ada ru'yatul hilal. Jadi bulan Rajab ini sebagaimana kita ketahui salah satu bulan yang diutamakan. Ya selain Ramadan kan ada 4 bulan yang utama. Ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ada Muharram, ada Rajab. Ya, jadi seandainya kita sudah masuk Rajab, maka ini Rajab ini bulan mulia para jemaah. Tidak ada puasa khusus, tidak ada ibadah khusus di bulan Rajab. Yang puasa Senin Kamis ya tetap lanjut puasa Senin Kamisnya. Hanya saja di bulan Rajab ini ibadah ditingkatkan pahalanya. Maksiat dan dosa di bulan Rajab itu nilai dosanya beda. Ya, jadi hati-hati. Kita hati-hati dari maksiat di seluruh bulan. Apalagi di bulan-bulan yang utama seperti bulan apa? Bulan Rajab. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.